Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Nas renungan buat kita hari ini, Senin tanggal 27 Juni 2022, menurut Almanak HKBP adalah diambil dari kitab Perjanjian Baru 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Dikatakan demikian, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikian firman Tuhan. Tema, kuduslah kamu sebab Allah adalah kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam kekudusan itulah yang diinginkan Allah dari kita. Allah menginginkan kita untuk tetap hidup di dalam kekudusan. Mengapa kita harus hidup kudus? Sebab Allah adalah kudus. Orang yang sudah percaya kepada Allah, orang yang sudah dibaharui di dalam Kristus, haruslah menjaga tubuh dan hidupnya untuk tetap kudus. Inilah yang dimaksud di sini, bahwa kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang kita, bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita sudah ditebus dengan darahnya yang mahal, maka sebaiknya lah kita meninggalkan segala dosa dan berbalik kepada Allah, melakukan kehendak Bapa di surga. Mari kita menunjukkan di dalam kehidupan kita bahwa Kristus sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita meresponi kasih Allah itu dalam hidup kita? Sebagai orang yang sudah ditebus dengan darahnya, kita diminta untuk hidup di dalam kekudusan, menjaga tubuh dan hidup kita dalam kekudusan. Misalnya adalah dengan menjauhkan diri kita dari percabulan, zina, kata-kata yang kotor dan lain sebagainya. Sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus, maka cara hidup kita berbeda dari orang lain. Hidup dalam kekudusan adalah juga berarti membaca bacaan yang baik, tidak membaca bacaan yang tidak baik, dan juga menonton film yang mendidik, bukan menonton film yang tidak baik. Haruslah kita menjadi anak-anak yang senantiasa menjaga kekudusan hidupnya, menjauhkan minuman-minuman keras, narkoba, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi ini, mengajar kami umat-Mu untuk mampu mengendalikan pikiran, waspada kepada segala sesuatu dengan tidak lagi membiarkan hawa nafsu menguasai diri dan menguasai perbuatan kami, hidup dalam kegelapan dosa. Tetapi tuntun kami untuk kami selalu meletakkan pengharapan pada masa yang akan datang, yaitu pengharapan akan menikmati kemuliaan bersama Tuhan di surga. Untuk itu, tolong kami Tuhan untuk meresponi pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang telah menebus kami dari hidup yang sia-sia,
menebus kami dari segala keberdosaan kami, sehingga kami dilayakkan untuk menerima keselamatan dan hidup kekal bersama Allah di surga dengan hidup benar, hidup kudus, serta takut akan Tuhan, dengan hidup saling mengasihi, termasuk mengasihi mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, supaya suatu hari mereka juga percaya kepada Yesus dan mengalami kasih Kristus. Berkati anak-anak Tuhan yang mendengarkan renungan pagi ini, berkati anak-anak sekolah, para orang tua, para lansia, para pekerja, para mahasiswa. Kiranya Tuhan selalu menolong mereka dalam setiap pekerjaan dan usaha mereka. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan, yang lemah kiranya Tuhan kuatkan, dan yang berduka kiranya Tuhan hibur. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus hamba berdoa dan bersyukur. Amin. Salam, selamat beraktivitas, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.